Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Ihsan Channel, Ikhwan Fillah. Di video kali ini, kita akan bercerita tentang permintaan terakhir Siti Khadijah menjelang kematiannya. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai, agar tidak sesat. Tahun ke-10 kenabian, tepatnya hari ke-10 Ramadan, ternyata menjadi hari terakhir Sayyidah Khadijah. Selama 25 tahun lamanya, ia bersama Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya, sekaligus beliau juga yang paling berjasa dalam mendukung dakwah dan penyebaran agama Islam. Sebelum menjelang kematiannya tersebut, Siti Khadijah telah menyampaikan permohonan terakhirnya kepada Rasulullah. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyah, ketika Rasulullah hendak masuk ke rumahnya sepulangnya berdakwah, istri terkasihnya itu menyambut beliau di depan pintu. Ketika hendak berdiri, ia diminta tetap di tempatnya karena posisinya sedang menyusui Siti Fatimah. Berhubung lelah usai berdakwah, Nabi memindahkan Fatimah. Nabi pun bertanya kepadanya, "Dahulu engkau perempuan mulia dan bangsawan. Kini engkau dihina oleh orang lain. Semua orang menjauhimu. Kekayaanmu habis. Apakah engkau menyesal bersuamikan aku?" Wahai Rasulullah, bukan itu yang saya tangisi. Kemuliaan dan kekayaan telah kuserahkan pada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang saya tak punya apa-apa, tetapi engkau terus memperjuangkan agama ini. Seandainya saya mati, namun perjuangan ini belum selesai, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku untuk dijadikan jembatan menyeberangi sungai atau lautan, jawab Ummul Mukminin. Seketika beliau berbaring di pangkuan Siti Khadijah. Di saat tertidur, istrinya itu membelai kepala Nabi dengan kelembutan dan kasih sayang. Tak terasa air matanya jatuh di pipi Nabi, sehingga beliau terjaga dari tidurnya. Menjelang ajalnya, Sayyidah Khadijah terbaring sakit. Saat itu ia berkata kepada Nabi, "Saya memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, sebagai istrimu belum dapat berbakti kepadamu." Rasulullah pun menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Di saat yang berbeda, Sayyidah Khadijah juga memanggil Fatimah sambil berbisik bahwa ajalnya akan tiba. Ia takut akan siksa kubur, karena merasa masih jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka sebelum tiba kematiannya, ia meminta tolong kepada putrinya untuk menyampaikan kepada Rasulullah agar sorban yang biasa dipakai saat menerima wahyu dari Allah dijadikan kain kafan untuk menutupi jasadnya. Perempuan mulia itu meminta tolong kepada putrinya sebab ia merasa malu dan takut untuk mengatakan hal tersebut pada Rasulullah. Mendengar hal itu, Nabi mengatakan kepadanya bahwa Allah mengirimkan salam dan telah menyiapkan surga untuk istrinya. Di saat yang sama, Siti Khadijah pun menghembuskan nafas terakhir di pangkuan suami tercinta. Dekapan Nabi menumpahkan air matanya, serta orang-orang yang ada di sekitar. Nabi menyadari bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan istri sebaik Siti Khadijah. Pengabdiannya pada Islam dan tugasnya mendampingi Nabi sangat luar biasa. Semua hartanya dihibahkan untuk Islam. Semua pakaian umat muslim yang dipakai, termasuk pakaian Nabi, didapatkan darinya. Namun saat kematian Siti Khadijah, ia hanya menginginkan kain sorban sebagai permohonan terakhirnya. "Lalu kenapa permohonan terakhirmu hanya selembar sorban?" kata Rasulullah di hadapan jasad Sayyidah Khadijah. Dalam suasana kewafatan Sayyidah Khadijah, malaikat Jibril turun dari langit, mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. "Untuk siapa kain kafan ini, wahai Jibril?" tanya Rasulullah sembari menjawab salam Jibril. "Kain kafan ini untuk Khadijah, Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali. Namun cucumu yang satu, yakni Husain bin Ali tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kain kafan dan dimandikan," jawab Jibril sambil menangis. Dalam suasana penuh duka tersebut Nabi berdoa,
Ya Allah ya Robi, limpahkanlah rahmat-Mu pada Khadijah yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam. Mempercayaiku ketika ada orang lain menentang, dan menenteramkanku di saat orang lain membuatku gelisah. Kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku, siapa lagi yang akan membantuku? Para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah ikut menangis melihat hal itu. Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Khadijah, istri yang teramat dicintainya, kini telah tiada untuk selama-lamanya. Sejarah mencatat, 2/3 kekayaan kota Makkah adalah milik Siti Khadijah. Tetapi saat hendak menjelang kematiannya, tidak ada kain kafan yang bisa menutupi jasadnya, sehingga ia meminta kain sorban Rasulullah, yang biasa digunakan saat menerima wahyu, dijadikan permohonan terakhirnya, agar ia selamat dari kekhawatirannya, saat berada di alam kubur kelak. Semoga bermanfaat, solawat dan salam tak lupa kita ucapkan, sampai akhir zaman.